Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika terjadi kebakaran yang dahsyat di sebuah pasar di kota Baghdad. Kebakaran yang meluas membakar hampir sebagian besar toko-toko, warung tempat jualan yang ada di tempat tersebut. Dan di tempat tersebut ada warung seorang wali Allah. Ketika mendengar berita kebakaran tersebut, dia datang melihat apa yang terjadi. Apakah toko dia pun ikut terbakar atau tidak? Ketika dia sampai di sana, dia melihat ternyata tokonya aman, tidak terbakar sama sekali. Pada saat itu spontan dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba dia kaget, langsung beristighfar, astagfirullah. Dia bersedih. Sahabatnya yang ada di dekatnya bertanya, "Kenapa engkau beristighfar? Kenapa engkau bersedih? Bukankah tokomu tidak terbakar?" Dia katakan, "Mulai hari ini aku beristighfar dengan ucapan Alhamdulillah yang aku ucapkan. Aku merasa bersyukur karena melihat tokoku tidak terbakar, tetapi toko orang lain terbakar. Berarti aku tidak ikut empati dan merasakan kesedihan apa yang mereka rasakan. Aku hanya memikirkan diriku sendiri, makanya aku beristighfar dan merasa sedih. Istighfarku atas ucapan Alhamdulillah yang aku ucapkan." Demikianlah diri kita. Terkadang tanpa kita sadari, kita mendapatkan sesuatu, keuntungan, kesenangan, tapi di sisi lain orang lain menderita dan susah dengan kesenangan yang sampai kepada kita. Coba Anda pikirkan, ketika Anda seorang dokter, tanpa Anda sadari apa yang Anda inginkan dengan kedokteran Anda, pasti yang Anda inginkan pada saat itu banyaknya orang yang sakit. Sebab kalau tidak ada orang sakit, dari mana Anda bisa mendapatkan uang? Dari mana Anda bisa mendapatkan keuntungan dan fungsi kedokteran Anda berfungsi? Demikian juga, katakanlah ketika Anda penjual kain kafan, bukankah Anda pada akhirnya tanpa Anda sadari, walaupun Anda tidak meminta, tapi pekerjaan Anda, sikap Anda pasti akan selalu mengharap ada orang yang membeli kain kafan Anda, dan pada saat itu Anda mengharap banyak orang-orang yang meninggal. Demikianlah. Oleh karena itu, tanpa kita sadari, diri kita, hidup kita sering membuat susah bagi orang lain. Anda orang kaya,
kenikmatan, kesenangan. Seharusnya pada saat itu Anda beristighfar, bukan mengucapkan alhamdulillah. Sebab tanpa Anda sadari, ada orang lain yang menderita dengan kelebihan yang Anda dapatkan. Ada orang lain yang harus jatuh untuk bisa mengangkat derajat Anda. Bukankah ketika Anda bersaing dalam pemilihan, ketika Anda menginginkan kemenangan, maka pada saat itu Anda selalu mengharap ada orang yang kalah? Bukankah Anda sedang berusaha untuk menjatuhkan, membuat orang lain menangis? Itulah kehidupan. Berbanyak istighfar. Hidup kita ini tanpa kita sadar penuh dengan kesalahan, walaupun kita tidak ucapkan. Sikap kita, keinginan kita, tingkah laku kita, harapan kita, terkadang di sisi lain akan membuat orang lain susah dan menderita. Berbanyak istighfar. Hanya istighfar yang bisa menyelamatkan seseorang dari segala kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Oleh karena itu jangan tanyakan kalau terkadang kenapa hidup kita susah, kenapa hidup kita harus jatuh dan menderita. Sebab pada saat itu ada orang lain yang ingin diangkat oleh Allah. Dan mungkin pada saat itu Allah sedang menjatuhkan diri Anda, dan Anda yang menjadi sasaran untuk mengangkat orang lain. Kalau seandainya ketika Anda diangkat oleh Allah, maka pada saat itu tanpa Anda sadari ada orang lain yang dijatuhkan oleh Allah. Itulah kehidupan. Beristighfar. Jangan merasa senang, bergembira. Menangislah kepada Allah. Berterima kasihlah kepada orang yang mau dijatuhkan oleh Allah, dan doakan orang tersebut. Semoga dia mampu bersabar dan mampu bertahan dengan proses kejatuhan dan derita. Hidup ini harus selalu siap. Kapan di bawah, kapan di atas, kapan diangkat oleh Allah, kapan dijatuhkan oleh Allah. Yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah yang mengangkat, Allah yang merendahkan. Demikianlah perputaran alam dunia ini pada akhirnya hanya seperti itu. Ketika kau berada di atas, maka ingatlah orang-orang yang berada di bawah, yang selalu butuh uluran tanganmu, yang selalu butuh cinta kasihmu. Ketika engkau sedang berada di bawah, ingat permintaanmu untuk diangkat ke atas, untuk memperbaiki hidup. Berarti pada saat itu engkau sedang meminta orang lain untuk jatuh. Sehingga banyak para wali-wali Allah yang tidak pernah ingin meminta keduniaan kepada Allah, tidak pernah menginginkan kesenangan alam materi, jabatan dan segala-galanya. Sebab mereka tahu kesenangan akan melahirkan duka kepada orang lain. Materi akan melahirkan derita untuk orang lain, dan mereka lebih memilih penderitaan untuk kesenangan orang lain. Kalaupun pada akhirnya Allah memberi kenikmatan materi, jabatan kepada mereka, bukan karena mereka menginginkan itu. Dan ketika sampai kepada mereka, mereka akan selalu beristighfar, selalu meminta permohonan ampun kepada Allah, dan selalu mendoakan orang lain, dan berusaha untuk selalu berbuat kasih kepada siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.